Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Farid Abrara Fatansa, kedua Tasya Ivana, ketiga Rizky Syaniati Afifah, dan keempat Zimi Arifin. Pada kali ini kami akan membawakan materi berjudul Komunikasi Bisnis Antar Pribadi dan Komunikasi dalam Organisasi. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Komunikasi antar pribadi. Setiap individu dalam suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis, dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dilepaskan dengan dunia komunikasi. Lalu apa yang dimaksud dengan pengertian komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi ialah komunikasi yang dilakukan dengan orang lain, dengan masyarakat maupun organisasi bisnis dan non-bisnis. Komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komunikasi dilakukan oleh 2 individu, bisa lebih. Lalu yang kedua adalah penggunaan media. Media yang digunakan biasanya telepon seluler atau langsung bertatap muka. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat tidak baku. Lalu sepertinya juga ada yang baku, maksudnya seperti saat kegiatan rapat dan kegiatan resmi lainnya itu menggunakan bahasa baku dan sopan. Lalu yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi. Bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat untuk pelaksanaan tugas pekerjaan, bisa komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Lalu ada berbagi pengalaman. Menurut saya berbagi pengalaman adalah hampir mirip dengan menyampaikan informasi. Yang kedua adalah menumbuhkan simpati. Menumbuhkan simpati lebih tepatnya ke manfaat. Lalu ada melakukan kerjasama dan menceritakan isi hati berupa kekecewaan, kekesalan atau kesenangan. Lalu ada menumbuhkan motivasi. Melalui komunikasi bisa menjadi tujuan awal dan bisa membuat individu akan lebih baik. Nah, ini adalah sebuah komunikasi yang bersikap positif. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara bagaimana mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Menurut McGregor, ada 2 tipe pemimpin, yakni tipe X dan Y. Pada pemimpin tipe X cenderung lebih menganggap orang sebagai alat produksi, sedangkan pada tipe Y, pemimpin cenderung lebih menganggap pegawai mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Menurut Ludlow dan Panton, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, antara lain 1. Pengarahan, 2. Pembekalan, 3. Dukungan, 4. Pendelegasian. Gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan yang suatu saat dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada 3 kemampuan yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan situasional, antara lain A. Keterampilan analisis, yaitu kemampuan pemimpin dalam mengevaluasi dan menilai kinerja bawahannya. B. Keterampilan fleksibilitas, yaitu kemampuan menerapkan gaya kepemimpinan dalam situasi dan kondisi yang tepat. C. Keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan yang menyampaikan ide atau gagasan kepada bawahannya. Kepemimpinan inti. Menurut Herliger dan Skolkum, seorang manajer yang dinamis harus memiliki keahlian kepemimpinan inti. Di antaranya 1. Pemberdayaan, 2. Intuisi, 3. Pemahaman diri, 4. Visi, dan 5. Nilai kesesuaian. Adapun berbagai macam kebutuhan manusia. 1. Teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow mengatakan ada 5 kebutuhan, antara lain 1. Kebutuhan fisiologi, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan status, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori 2 faktor. 1. Faktor higien atau sumber ketidakpuasan kerja. 2. Berikutnya, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengar dan menyimak percakapan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami pesan yang disampaikan orang lain. Mendengar dengan aktif melalui pikiran, emosi, dan bahasa tubuh. 1. Dengan pikiran dapat memilih kata-kata yang dapat disampaikan. 2. Dengan emosi dapat diungkapkan perasaan.
3. Dengan bahasa tubuh dapat lebih meyakinkan apa yang telah disampaikan. Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan beberapa hal positif. Yang pertama, pendengar yang baik akan dapat disukai orang lain. Kedua, kinerja karyawan meningkat. Ketiga, umpan balik yang akurat dari bawahan. 4. Pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide. 5. Pendengar yang efektif juga akan meningkatkan prestasi kerja. 6. Kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi ini terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan instruksional umum yang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kognitif, berarti terjadi perubahan pemahaman tentang sesuatu yang disampaikan, yakni dalam hal pengetahuan, di mana dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, efektif, berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, psikomotorik. Hasil dari psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kognitif, memahami sesuatu yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan perilaku. Tujuan yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus, yaitu dapat mengertinya bagaimana hubungan komunikasi bisnis dalam suatu organisasi dan bagaimana cara mengelola komunikasi. Materi selanjutnya adalah hubungan komunikasi. Definisi komunikasi organisasi menurut beberapa ahli dapat dilihat pada gambar di video ini. Singkatnya, organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan komunikasi adalah perangkat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Peran hubungan komunikasi. Peran yang pertama yaitu peran manajerial. Menurut Henry Mintzberg, terdapat 10 peran seorang manajer dalam suatu organisasi. Henry Mintzberg membagi 10 peran manajerial ini ke dalam 3 kelompok dasar, yaitu yang pertama, interpersonal roles, atau peran antar pribadi. Peran ini berhubungan dengan perilaku manajer saat berinteraksi dengan orang atau lingkungan sekitarnya. Peran interpersonal dibagi menjadi 3. Peran yang kedua yaitu informational roles, atau peran informasional. Peran informasional meliputi menerima, mengumpulkan, dan menganalisis informasi. Peran informasional ini juga dibagi menjadi 3. Selanjutnya, decisional roles atau peran pengambil keputusan. Manajer bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Dengan informasi dan sumber daya yang dikumpulkan, manajer bisa memerankan decisional roles atau tanggung jawab lain yang diembannya. Peran pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 4. Dari terbaginya dari setiap peran-peran tersebut, lebih lanjutnya dapat dilihat pada gambar di video ini. Next, kegiatan pertukaran informasi. Komunikasi mempunyai fungsi penting dalam organisasi, yaitu memungkinkan orang yang saling bertukar informasi dan membantu menghubungkan anggota kelompok organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Kegiatan organisasi yang berkaitan pertukaran informasi antara lain: A. Menetapkan tujuan. Menetapkan berbagai tujuan organisasi, baik formal maupun non-formal, diperlukan pertukaran informasi antar unit yang ada dalam organisasi. B. Membuat dan melaksanakan keputusan. Untuk membuat keputusan yang mendukung terlaksanakannya organisasi, harus mengumpulkan fakta-fakta penilaian yang ada dengan cara membaca, bertanya orang lain, dan sebagainya. C. Mengukur prestasi kerja. Melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah hasil yang diharapkan tercapai. Pengukuran prestasi kerja mencakup biaya penjualan, pangsa pasar, produktivitas, dan lain-lain. Yang D. Merekrut dan mengembangkan staf. E. Pelayanan pelangganan. F. Negosiasi dengan pemasok. G. Memproduksi produk. Dan yang terakhir yaitu berinteraksi dengan peraturan yang ada. Itulah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, saluran komunikasi formal atau formal communication channel, yang dikelompokkan lagi menjadi 5. A. Komunikasi dari atas ke bawah. B. Komunikasi dari bawah ke atas. C. Komunikasi horizontal. D. Komunikasi diagonal. Dan E. Keterbatasan komunikasi formal. Saluran yang kedua adalah saluran komunikasi informal. Saluran ini cenderung fleksibel. Setelah itu dapat dilihat dari gambar di video ini perbedaan antara saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengelola komunikasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama yaitu bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin. Yang kedua yaitu bagaimana menangani krisis komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang penanganan pesan-pesan rutin.
Dalam organisasi besar pada umumnya volume pesan tertulis lebih banyak dibanding organisasi kecil. Tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan benefit dan meminimumkan biaya dari kegiatan komunikasi. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. A. Mengurangi jumlah pesan. B. Instruksi yang jelas. C. Mendelegasikan tanggung jawab. Dan D. Melatih petugas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, yaitu yang pertama, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan kritis. Yang kedua yaitu usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Yang ketiga yaitu ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Yang keempat yaitu ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika ada yang salah segera mohon maaf. Yang kelima yaitu tunjukkan keseriusan perusahaan, bukan saja dalam pernyataan tapi juga dalam tindakan nyata. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah: pertama, membaca. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, membuat percakapan yang menarik. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil. Yang keenam, berpidato dan presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, yaitu siapkan tim yang terampil atau cekatan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan melalui video kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.